Mana uangnya? Nggak ada, Ayah. Mana uangnya? Mana? Saya butuh segera. Mana? Oh, jangan-jangan uangnya sama Bita. Minggir dulu, ya. Kamu jangan salahin saya. Kalau sampai tangan anak kamu sampai terluka, ya. Bita, kamu. Ayah, enggak. Minggir, Bu. Enggak, Ayah. Minggir, saya bilang. Minggir. Ayah tidak. Ayah. Oh, tetap. Ayah, itu untuk bayar uang sekolah, ya. Ayah. Minggir, kamu. Bita. Bita, buka. Bita, buka. Bita. Buka. Ya. Bita. Bita, buka. Bita. Buka. Bita. Bita. Bita, buka. Bita. 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 Nggak apa-apa. Ayah bawa semua uang modal warung. Bu, pakai uang ini aja. Gak apa-apa. Ibu, enggak. Uang ini, uang tabungan kita untuk bayar sekolah impian kamu. Ayah boleh mengambil apapun juga, ya. Tapi ayah tidak bisa mengambil mimpi kamu. Simpan. Jangan sampai ketahuan sama ayah, nak. Hehehe, udah kumpul ya. Bos. Main kita. Ya. Ayo, main. Ada lawan nggak? Hah? Roda berputar. Bu, Ibu pernah nggak capek menghadapi ayah? Iya, Ibu mau nanya. Kalau nanti jadi dokter, kamu mau jadi dokter spesialis apa? Gak usah jauh-jauh amat pikirnya, Bu. Masuk ke dokteran aja belum tentu. Bu, sehat terus ya. Bita sayang banget sama Ibu. Mana suami kamu? Iya, Pak. Mana suami kamu? Pak, sabar. Suami saya belum pulang. Bayar utang kalian.
Iya dibayar Pak, dibayar. Yalah, kamu banyak alasan aja. Sini kali uangnya. Pak, nggak ada. Ini bawa semua. Iya, nggak ada Pak. Tolong. Ibu, bilang sama suami kamu. Jangan ngutang terus. Mana uangnya sekarang? Kami butuh. Kalau enggak, kami hancurkan warung ini. Kalau nggak punya duit, jangan utang. Kami hancurin toko ini. Mana uangnya, Bu? Tante udah transfer uang buat kamu. Tapi ingat, jangan sampai ada yang tahu ya. Beres Tante, dijamin semuanya lancar. Oh, kamu yang namanya Bita ya? Kamu cantik sekali. Kapan waktu, kita pasti ketemu lagi. Yaudah Tante, aku sama Bita pamit dulu ya. Iya. Ya Tante. Iya, silakan. Tante kamu baik banget ya. Aku pengen sih kerja di klinik tante kamu. Nah gitu dong, mukanya happy. Dari tadi cemberut mulu. Yaudah yuk. Bita, kondisi jantung ibu kamu keadaannya semakin menurun. Seharusnya ibu kamu tidak boleh terlalu terposir dan capek. Karena itu bisa membahayakan buat dia. Sebenarnya Dita udah tahu sih Om. Cuma ya kita emang saat ini lagi butuh uang banget. Makanya ibu sendiri yang maksa buat cari dan ambil kerjaan tambahan. Om sangat paham. Om sangat paham dengan ibu kamu. Itu makanya ibu kamu itu tidak pernah mau dibantu sama Om. Om percayakan kamu untuk menjaga ibu kamu. Tolong jaga ibu kamu. Karena kamu adalah dunianya. Makasih ya Om untuk bantuannya selama ini. Ada satu hal lagi, Dita. Om mau cerita tentang papa kamu. Ayah, tolong ayah. Jangan seperti ini. Tolong. Kamu tahu kan apa yang akan terjadi kalau sampai kamu nggak kasih itu? Hah? Ayah, cuma ini yang kita punya. Nggak ada lagi, ayah. Taruh di mana? Aku nggak rela, ayah. Aku nggak rela. Minggir. Bita, kamu nggak apa-apa? Halo Bit? Bita? Bita? Halo Bit? Bita? Bita? Bu, Ibu. Ayah berhasil membawa sertifikat rumah. Dan hanya itu yang kita punya. Ayah pulang. Bita. Ayah.
Ayah bawa apa nih? Wah. Kamu suka kan? Suka. Pada dasarnya ayah kamu adalah orang yang baik, ramah dan juga sangat mencintai kita. Sebelum hal buruk itu terjadi. Kamu sakit apa? Sakit apa? Dia sakit perut. Khusyuk. Kita suka kan? Suka ya. PT Rimbun ternyata adalah sebuah perusahaan investasi bodong. Dikabarkan sudah banyak korban yang terjerat dan kerugian yang dialami hingga ratusan miliar. Waktu itu kamu masih sangat kecil. Karena penipuan itu, ayah kamu mengalami depresi yang sangat berat dan tidak dapat menerima kenyataan. Ia mulai mencari cara untuk dapat mengembalikan kehidupan kita yang hilang. Walau kenyataannya bukan kehidupan yang semakin baik, tetapi justru cara yang ditempuh membawa kita semakin terpuruk. Tapi ibu percaya, suatu saat ayah pasti akan berubah. Kapan? Kapan, Bu? Kemarin aja debt collector udah acak-acak warung kita. Bentar lagi barang-barang kita semua bakal disita juga. Bu, satu-satunya hal yang belum ayah lakukan sama kita hanya tinggal membunuh kita berdua, Bu. Ibu tahu, ayah memang banyak mengecewakan kita, ya. Tapi ingat, kasih Bapa dari surga itu sangat besar. Dia sanggup memulihkan yang hancur. Dan dia sanggup menguatkan kita. Asal kita percaya. Buat aku. Untuk apa? Biar kamu bisa dengerin semua lagu yang kamu suka dan supaya kamu gak takut lagi. Oh ya, aku boleh minta sesuatu gak? Apa? Kerjain PR kamu lagi? Enggak, bukan itu. Aku mau minta supaya kamu gak sedih lagi. Ya.
Semua orang punya hak untuk bahagia. Dan aku pengen kamu bahagia. Oh ya, Bet. Aku mau ajak kamu ke sebuah tempat. Kemana? Ada deh, rahasia. Ih, apaan sih? Tapi nanti kamu bantuin aku ujian ya. Ujungnya tetep aja. Nggak mau nggak mau bantuin. Ya, bantuin dong. Bentar. Perasaan tadi katanya mau diajak ke tempat yang seru. Kok malah kesini sih? Iya, ini tempatnya. Aku udah bilang sama tanteku, dan katanya dia bersedia untuk nerima kamu part time di sini. Dan kasih kamu uang saku. Thank you. Makasih banyak ya. Aku benar-benar gak tahu bakal gimana kalau nggak ada kamu. Gita, buat aku, yang penting kamu bahagia. Surga. Dia boleh meraih semua impiannya. Tuntunan, pimpinan, penyertaan engkau dan perlindungan engkau selalu ada dalam setiap diri pribadi kami masing-masing. In your eyes I see my home, like the stars up in the night. You're the reason I've been holding. Ada yang ketinggalan, Bu. Aku langsung ke klinik ya. Bita, Mak. Ibu udah siapin makanan kesukaan kamu, Bita. Ngapain kamu? Udah kerjain aja kerjaan kamu. Gak usah ikut campur. Kak, kok aku ngerasa klinik tante kamu agak aneh deh. Aneh? Aneh gimana? Gak tahu ya. Cuma hampir setiap pasien yang keluar dari ruang pemeriksaan, wajahnya tuh kayak pucat, terus sedih gitu. Ya namanya juga orang sakit. Anehnya lagi, pas aku mau coba cari tahu apa yang terjadi, tante kamu marah banget sama aku.
Udahlah, Bit. Mending kamu fokus aja kerja di situ. Kumpulin uang yang banyak. Supaya kamu bisa bantu ibu kamu. Kamu gak usah mikir yang aneh-aneh, Bit. Ibu, hei. Maafin Bita. Aku takut, Kak. Aku takut banget ibu kenapa-napa. Lagian Tuhan tuh beneran ada, tau gak sih? Aku capek. Aku selalu mikirin Tuhan tuh dengar gak doa aku setiap hari. Tuhan tahu gak kalau aku sedih, Tuhan kasihan gak sih sama aku? Udah, Bit. Aku gak pernah dengar kalau Tuhan jawab doa aku. Udah, kamu tenang dulu. Kamu tenang dulu ya. Sekalipun Tuhan gak peduli sama kamu, masih ada aku. Aku selalu ada buat kamu. Aku sayang sama kamu, Bit. Sekarang kamu tenang dulu ya. Tunggu sebentar. Jadi cuma ini yang bisa Ayah lakukan untuk bahagiain kita. Maafin Ayah, Bita. Gak usah minta maaf. Ayah tahu gak sih? Setiap kali Ayah yang berbuat salah, Ibu yang langsung minta maaf sama Bita. Meskipun Ayah terus-menerus nyakitin Ibu, pukul Ibu, entah kenapa Ibu tetap percaya bahwa suatu hari nanti Ayah bisa kembali kayak dulu. Itu kan yang Ayah cari. Hanya itu yang kita punya. Tabungan yang udah Ibu kumpulkan. Supaya Bita bisa sekolah kedokteran. Silahkan. Ambil. Pinnya. Pinnya tanggal pernikahan Ayah dan Ibu. Satu hal lagi ya. Kami udah gak butuh apa-apa. Yang kami butuh itu hanya Ayah yang selalu diceritakan Ibu. Ayah pulang. Bita. Ayah di waktu Bita masih kecil. Makasih, Ayah. Ayah, Bita sayang banget sama Ayah. Makasih ya, udah sayang sama Bita dan Ibu. Iya sayang, iya. Makasih juga udah jagain kita. Bita cuma bisa berharap suatu hari nanti Ibu bisa dengar permintaan maaf dari Ayah secara langsung.
Ayo. Kak, kok kamu bawa aku check up di sini sih? Emang nggak ada bidan lain? Ini tempat buat kukurin kandungan kamu. Klinik ini sebenarnya adalah klinik aborsi. Ayo. Tante aku bakal bantu kita. Kak, tapi... Bet, hidup kamu ini masih panjang. Mimpi kamu juga di depan mata, Bet. Kamu mau beasiswa kamu di-cancel? Bet, kamu nggak mau kan ngecewain ibu kamu? Orang yang udah banyak berkorban untuk mimpi kamu. Yaudah, ayo. Ayo kita masuk. Ayo, Bet. Bet, ayo cepetan. Halo, kami dari rumah sakit. Ingin menginformasikan kabar ibu Anda. Bisa Anda ke sini? Oke, makasih. Mita, kamu mau kemana? Maaf Kak, tapi aku nggak bisa ngelakuin ini. Aku cuma mau bantu kamu ya. Ingat ya, siapa yang selalu ada buat kamu? Siapa yang selalu bantu kamu? Siapa yang paling ngerti kamu? Aku. Iya. Kamu benar. Tapi kamu juga yang udah menghancurkan aku. Dan aku gak mau makin hancur karena ngikutin mau kamu. Bye, Raka. Mita!
Kenapa kamu lakukan itu? Kita minta maaf. Ibu tanya, kenapa kamu lakukan itu? Kita merasa sedih, Bu. Mita sedih banget sama kondisi keluarga kita. Kita merasa tertekan setiap kali ayah memperlakukan ibu seperti itu. Jadi waktu itu yang Mita ngerasa peduli dan ngerti sama Mita itu hanya Raka. Maafin ibu ya, Nak. Bu, jangan minta maaf. Kenapa ibu yang minta maaf? Karena itu juga kan yang dilakukan Tuhan. Kalau kita salah, kita suka nggak sadar bahwa sebenarnya tidak sedetik pun dia meninggalkan kita. Dia menjaga dan selalu melindungi kita, mencukupi hidup kita, menyayangi kita dengan tulus, dengan kasihnya. Tadi apa kita pernah menyadari atas semua pengorbanan dia? Kalau kamu ingin tahu bagaimana perasaan ibu, perasaan ibu hancur dan sangat sakit. Apalagi saat ibu tahu anak kesayangannya tertipu sama dunia. Sekalipun dunia dan semua orang menolak Mita, Mita tetap menjadi kesayangan ibu. Jadi tolong ya Raka, ibu minta kamu untuk tidak lagi mencari tahu atau bertemu dengan Mita. Karena ibu tahu kamu ingin menggugurkan kandungannya Mita. Biar seluruh dunia menolak, semua orang tidak suka dengan Mita, Mita tetap yang ibu sayang. Ibu yang akan merawat bayi dalam kandungannya Mita. Saya juga sudah memaafkan kamu, Raka. Bu, makasih ya. Mita gak nyangka ibu masih bisa menerima Mita dan bayi ini. Bahkan ibu bisa memaafkan Raka. Justru ibu yang harus terima kasih sama kamu.
Karena sekalipun kamu tuh gagal menjadi seorang dokter, kamu sudah merawat ibu dengan sangat luar biasa. Kami udah gak punya apa-apa lagi. Buat apa ayah kesini? Ayah mau memberitahu sesuatu. Kalau ayah kelilit utang. Atau kalau bentar lagi kita harus pindah dari rumah ini karena bentar lagi bakal disita. Itu. Enggak, Bet. Enggak. Ayah mau balikin ini. Dan ayah mau kembaliin sertifikat rumah. Ayah pinjam uang sama Om Bambang. Puji Tuhan, ayah masih dipercaya sama Om Bambang. Om Bambang kasih uang buat ayah supaya ayah bisa tebus sertifikat surat ini. Dan sebagai gantinya, ayah akan kerja sama Om Bambang sampai hutang ayah lunas. Kita bangga sama ayah. Ini ayah yang kita tunggu-tunggu. Ayah yang selalu hadir. Ayah yang seperti dulu. Ayah minta maaf. Ayah udah gagal jadi ayah dan juga jadi suami yang baik untuk kalian. Ayah minta maaf. Gak cuma ayah kok. Bita juga minta maaf. Bita hamil sama Raka. Mungkin bukan sepenuhnya salah kamu juga. Ayah yang gak pernah hadir untuk kamu dan juga ibumu. Itulah penyebab semua kekacauan ini. Ayah selalu berpikir kalau apa yang ayah lakukan itu adalah yang paling benar. Tapi justru yang ayah lakukan malah membuat hidup kalian malah semakin kesulitan. Ayah juga minta maaf. Ibu bangga. Ibu bangga. Sama ayah. Sama Bita. Yang sudah mau mengakui kesalahannya. Dan mau kembali ke jalan yang benar. Setiap dari kita pasti mengalami kegagalan. Tapi saat kita gagal, dibutuhkan respon yang sangat baik. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Kita diciptakan bukan untuk gagal.
Tuhan menciptakan kita sebagai pemenang. Ayah, Bita, kita doa yuk. Kita ucap syukur. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas pemulihan di dalam keluarga ini. Sekalipun kami saling menyakiti, tapi karena kasih-Mu Bapa, kami mampu untuk mengampuni. Kami percaya Bapa, bahwa penyertaan-Mu selalu ada dalam keluarga ini. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Pengorbananmu selamatkan hidupku. Karya terbesar dan termegah, darah-Mu tercurah menebus hidupku. Ibu udah siap? Kita ke rumah sakit sekarang ya. Sebentar lagi kan jadwal Ibu check up. Eyang pasti sangat bangga melihat cucunya menjadi seorang dokter yang merawat ibu dengan sangat baik. Eyang juga pasti bangga kalau lihat gimana ibu sangat menyayangi aku dan perjuangan ibu membesarkan aku sampai aku jadi kayak sekarang. Ayo Bu. Terima kasih udah menyaksikan cerita ini sampai akhir. Sebenarnya, film ini bukan tentang hanya Bita, tapi tentang banyak dari kita yang sering merasa sendiri, dilupakan, atau tidak pernah cukup. Tapi kebenarannya, kita tuh gak pernah benar-benar sendiri. Ada pribadi yang menantikan kita kembali. Dia gak pernah membenci kita. Dia gak pernah menuduh kita. Justru, dia hanya membuka tangannya dan menunggu kita kembali kepadanya. Namanya Yesus. Dia yang mengasihi kita tanpa syarat. Dia tahu semua luka kita dan tetap memilih untuk mencintai kita. Kamu berharga. Kamu adalah anak yang dikasihinya. Gak ada yang bisa mengubah itu. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa capek, sendirian, atau butuh dukungan doa, kami ada di sini untuk kamu. Silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Kami siap untuk membantu dan menguatkan kamu. Tuhan Yesus memberkati ya.